Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan syukur dan pujian kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang terkadang kita lalai, mungkin karena terlalu banyak nikmatnya, atau mungkin karena kita lebih melihat kepada ujiannya. Dua-duanya melalaikan dari kita bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan banyaknya nikmat, malah dia tidak ingat, dan bisa juga dia lebih melihat kepada cobaan dan ujian, tidak melihat kepada nikmat yang banyak. Itu juga mengakibatkan orang biasanya tidak pandai bersyukur. Dan keduanya awal daripada kegundah gulanaan, ketidaktenangan. Karena ketenangan itu ada dalam bersyukur. Nah, kemudian sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabatnya, keluarganya, dan juga seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita masih melanjutkan untuk membaca kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, sampai kita pada hadis yang ke-111, hadis yang cukup panjang. Dan semoga malam hari ini kita bisa membaca dan memahami penjelasan dari beliau rahimahullahu ta'ala, sampai kita kepada potongan atau kalimat hadis, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sungguh kalian tidak akan pernah bisa untuk memudaratkanku, dan juga kalian tidak akan pernah bisa untuk memberikan manfaat bagiku. Awal-awal hadis Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang keadaan kita, hamba yang kita itu tersesat kecuali kalau diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita itu adalah lapar kecuali yang diberikan makanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita itu tidak punya pakaian kecuali yang diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita itu selalu berlaku salah setiap harinya, maka diperintahkan kita untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat manusia itu seperti itu. Sifat manusia itu sangat lemah, sangat butuh, dan selalu salah, selalu berbuat kesalahan. Itu sifat manusia. Kemudian di sini nanti Allah akan menyebutkan beberapa sifatnya, yaitu kebalikan dari kelemahan tadi. Allah itu adalah Al-Ghani nanti, Maha yang Al-Ghani, kaya dalam artian tidak membutuhkan siapapun. Tidak membutuhkan apa? Siapapun. Makanya di sini Allah SWT menegaskan ini. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu tidak akan pernah bisa memberikan kemudaratan dan kemanfaatan kepadaku. Maksudnya apa?
apapun perbuatan hamba, apapun amalan hamba, itu tidak akan sedikit pun berpengaruh terhadap keagungan dan kemuliaan Allah dan kekayaan Allah. Karena Allah itu kamalus sifat, sifatnya itu dalam kesempurnaan. Misalnya sifat Allah adalah Al-Ghani, Maha yang kaya. Maka maksudnya apa? Memang dia sama sekali tidak membutuhkan apapun. Dan tidak akan memberikan efek apapun dari apapun yang terjadi di alam raya ini. Seperti itu. Tidak akan pernah memberikan apa? Efek bagi Allah SWT. Nanti sampai dijelaskan nanti. Dijelaskan kalau seandainya semuanya itu bertakwa. Dengan ketakwaannya seperti takwanya orang yang paling bertakwa. Misalnya semuanya bertakwa seperti takwanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau semuanya itu bermaksiat, kufur seperti kufurnya Fir'aun, itu nggak akan sedikit pun mempengaruhi apa? Kemuliaan, kekuasaan dan kekayaannya Allah Subhanahu wa taala. Itu loh. Jadi nggak boleh terlintas dalam pikiran kita tatkala kita bertakwa, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala itu senang karena dia ditaati. Allah itu senang karena Allah memang senang tatkala hambanya taat betul. Senangnya kenapa? Karena hamba itu selamat gitu loh. Senangnya itu bukan kayak beda dengan senangnya makhluk. Makhluk, misalnya pemimpin, kalau ditaati dia senang. Kenapa? Karena dia merasa dihargai gitu loh. Ya tidak? Merasa dimuliakan gitu kan? Allah itu tidak. Senangnya gak ada pengaruh gitu maksudnya loh. Ketaatan hamba, kemaksiatan hamba itu gak ada efeknya ke Allah SWT. Allah itu sudah mulia semulia-mulianya gitu. Mutlak kemuliaannya, gak bertambah, gak berkurang. Kalau Allah SWT senang dengan amalan hamba atau senang dengan ketakwaan hamba misalnya, iya memang Allah senang. Senangnya bukan karena apa? Tambah mulianya, tambah di atasnya, bukan. Tetapi apa? Hamba itu selamat. Itu cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu seperti itu. Kalian ketakwa itu bukan untuk saya. Kalian takwa itu untuk diri kalian sendiri. Coba kalau hamba dia bertauhid, yang untung bukan Allah Subhanahu wa taala, yang untung siapa? Hamba itu sendiri. Terbebaskan dari api neraka. Mendapatkan kenikmatan keridhaan Allah dan masuk surga. Tatkala hamba tidak bermaksiat, tidak judi misalnya, maka bukan Allah yang untung, tidak. Allah sudah mulia itu, jangan dipikirkan itu, jangan pernah dipikirkan. Ketaatan hamba itu seperti ketaatan seorang rakyat kepada pemimpinnya, pemimpinnya menjadi senang gitu loh. Senang karena merasa dia jadi kekuasaannya tambah itu. Tidak. Kekuasaan Allah itu mutlak sudah. Tidak akan pernah bertambah, tidak akan pernah berkurang, mutlak, absolut. Buktinya loh, sekarang loh. Coba perhatikan ya. Bumi ini, matahari ini, galaksi ini, semesta ini semuanya milik siapa? Allah. Di bawah genggaman kekuasaan Allah. Jadi ya sudah, paling yang ini, kalau seandainya isi bumi ini bertengkar, misalnya manusia bertengkar dengan manusia, negara bertengkar dengan negara, itu nggak merugikan Allah sama sekali. Atau sebaliknya, manusia itu sama rukun dengan manusia yang lain, negara rukun dengan yang lain, itu nggak memberikan manfaat kepada Allah sama sekali. Enggak, itu semua sudah utuh, itu semuanya punya saya gitu, punya Allah. Yang rugi siapa? Yang rugi yang di dalam kekuasaan tadi loh. Ya tidak. Yang rugi itu kitanya. Kalau kita bermaksud kepada
Allah. Yang untung ya kita sendiri kalau kita taat kepada Allah. Ini bumi dihancurkan, ya Allah itu udah berdiri tegak sendiri sudah. Semuanya dihilangkan, Allah itu tetap ada. Apalagi kalau cuma ngilangin satu orang. Jangan merasa sok penting gitulah. Seolah-olah saya adalah, nah itu. Kalau bukan karena saya, nggak akan ada Islam di sini misalnya. Siapa jenengan? Siapa kita? Coba aja kita main Google Map apa itu. Tapi yang bangunan coba. Yang gambarnya bukan jalan, yang gambarnya bangunan coba. Apa? Google Earth misalnya itu ya. Atau apa seperti itu kan. Karena sekarang udah ada bangunannya itu kan. Coba ketika kita zoom kecil-kecil emang kelihatan rumah. Coba dijauhin. Semakin jauh nggak ada rumahnya. Rumahnya aja nggak ada. Apalagi isi rumahnya nggak kegambar gitu. Maksudnya kita siapa itu loh? Makhluk yang kecil sekali gitu loh. Kecil sekali itu. Itu baru kita kecilkan bumi itu. Mungkin baru skala 1 dibanding 10.000 aja sudah nggak kelihatan kita. Bahkan tatkala bumi dikecilkan itu, gambarnya dikecilkan seperti itu, cuma jadi bola segini. Nggak ada, Gunung Slamet aja nggak kelihatan sudah itu. Yang segede itu Gunung Slamet itu nggak kelihatan lagi lah. Bahkan kalau kita perkecil lagi, bumi dibandingkan dengan planet-planet yang lain, buminya sudah bisa nggak kelihatan nanti. Buminya hilang udah karena saking kecilnya bumi dibanding dengan apa? Planet-planet yang lain, galaksi yang lain. Lah, bumi aja kelihatan, nggak kelihatan. Jenengan di mana? Kok gembelengan gitu loh. Subhanallah. Nggak mau sholat, nggak mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Rabbi, kita itu kecil sekali itu. Kecil sekecil-kecilnya itu dibanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Makanya apa? Ini Allah memperingatkan kepada kita setelah Allah menyebutkan sifat-sifat kita. Sifat-sifat makhluk itu lemah, lapar, nggak punya pakaian, sering salah dan yang lainnya itu. Kemudian Allah menyebutkan, seandainya kalian itu bisa memudaratkan atau bisa memberi manfaat, madarat sampean, manfaat sampean itu nggak akan pernah sampai ke saya, karena nggak mungkin itu. Seperti itu. Barakallahu fikum. Makanya di sini Syekh Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan annahu dia Allah Subhanahu wa taala ghaniyun 'anil ibad. Itu maha kaya dari hambanya, maha kaya maksudnya antum tahu maksud kaya apa? Jangan-jangan antum pengen jadi orang kaya ternyata kita itu miskin sebenarnya. Antum tahu maksud kaya? Coba. Suf. Apa yang antum maksud pahami kaya itu apa? Enggak ada yang salah ini, pokoknya enggak ada yang salah ini. Punya harta 6. Istrinya 4, subhanallah. Ngeri antum ya, diam-diam biasanya bocah sing menang malah medeni. Banyak harta, istrinya 4 itu ya. Anaknya banyak gitu ya, Masya Allah. Barakallah. Biasanya yang diam-diam itu malah medeni itu. Nah, Mas Afan, kaya itu menurut jenengan apa? Ya nggak apa-apa kan, kekayaan, kaya versi itu kan. Mas Afan, versi peternak dan
penjual mie, misal. Apa Mas? Gak apa-apa, yang terbesit itu loh. Kaya itu apa? Hah? Bukan kaya? Enggak kaya kok. Iya versi ini dengan enggak usah dipikir karena ini bukan lagi ujian, nggak ada salah, nggak ada benar itu loh. Nggak lulus, nggak juga nggak naik gitu ya. Yang terbesit aja spontan nih. Kaya menurut saya apa gitu? Kok apa? Nggak kaya tek gitu apa gitu? Menurut dengan apa? Yang terbesit aja nggak perlu dipikir. Ini kan jelas tadi benar itu. Kaya ya banyak duit, banyak istri, banyak anak katanya. Ya benar itu kan. Kalau menurut jenengan kaya apa? Hah? Hah? Kaya. Kaya siapa gue? Mas Mular. Jenengan terlintas kaya yang tergambar itu apa? Yang spontan itu apa? Wong sugih, kaya, orang kaya itu apa? Yang terlintas. Duit, duit motor, seperti itu kan? Pak Guru. Bisa mencukupi semua kebutuhan. Gini versi sebenarnya, dan itu enggak, karena cuma kepengen tahu aja seperti itu. Enggak gitu, enggak ada yang salah, enggak ada yang benar itu. Karena soalnya bukan ujian di sini ya. Kaya itu yang hampir benar ini jawaban Pak Guru. Kaya itu tatkala kita itu sudah enggak butuh. Artinya kaya itu kita sudah apa? Terpenuhi kebutuhannya. Maka orang yang paling kaya adalah orang yang tidak membutuhkan. Semakin dia tidak butuh, maka dia semakin kaya. Allah SWT goni, dia tidak butuh sedikit pun. Allah kan sifatnya sempurna kan, maha kaya kan, kayaknya sempurna. Makanya tidak ada satupun kebutuhan Allah SWT dari hambanya. Tidak ada, sedikit pun nggak ada. Itu kaya. Kaya itu artinya apa? Tidak membutuhkan, tidak butuh lagi. Nah kalau kita kepengen jadi orang kaya sebenarnya kita itu merasa tidak butuh. Merasa cukup berarti kan tidak butuh kan cukup. Itu kaya. Kalau kita masih merasa butuh terus, nggak akan ada selesainya. Kita nggak akan pernah bisa jadi kaya ya kawan. Semakin kita merasa cukup maka semakin kita kaya. Coba orang yang antum lihat orang-orang yang dia itu sudah nggak butuh dengan orang, itu dia itu hidupnya itu sudah happy lah, nggak butuh dalam tanda kutip ya, maksudnya semuanya butuh ke orang lah pasti, cuma maksudnya kebutuhannya kepada manusia itu sedikit gitu, itu dia semakin bahagia, walaupun mungkin dalam pandangan menurut orang lain itu apa, dia miskin. Contoh misalnya biasanya yang seperti ini orang-orang yang memiliki jiwa seni misalnya, dia seniman, dia sudah kaya, dia udah saya menikmati dengan seni saya ini gitu, itu kaya itu. Nah kalau kita kepengen menjadi orang kaya, berarti kita itu semakin tidak butuh dengan orang, maka kita semakin kaya. Kalau semakin kaya pasti semakin bahagia. Kaya itu pasti bahagia sih. Tapi kita nggak butuh manusia, tapi kita pasti butuh Allah, itu jelas sudah. Nah itu kalau kita kepengen bahagia, kita harus kaya. Kaya itu adalah semakin kita tidak butuh. Semakin kita tidak butuh dengan makhluk, maka kita semakin kaya. Semakin kita tidak butuh dengan dunia, maka kita semakin kaya. Kalau kita masih membutuhkan dunia, semakin membutuhkan makhluk, maka kita semakin miskin. Coba aja buktikan. Dengan kalau selalu meminta kepada orang, pasti orang itu akan menghinakan kita. Itu pasti sudah. Iya kan? Tapi semakin jenengan itu nggak pernah diberi oleh orang tersebut, jenengan semakin bebas. Iya kan?
Nah itulah Allah SWT maha kaya. Dia gak butuh sedikit pun dari hambanya. Nah kalau kita kepengen kaya, kurangi kebutuhan kita dengan makhluk. Makanya jangan kita suka minta-minta. Jangan suka merepotkan. Tapi kan kita butuh, iya kalau butuh berarti kita yang saling menguntungkan. Apalagi kalau kita merugikan. Semakin kita suka minta, semakin kita suka minta tolong, semakin kita merepotkan kepada makhluk, semakin kita apalagi sampai mendolimi, itu kita pasti semakin miskin. Makhluk tidak menghargai kita. Iya tidak? Tapi coba semakin kita kesatria, wibawa, nanti tumbuh wibawa kita. Kita nggak pernah minta, malah memberi, nggak pernah minta tolong, misalnya seperti itu. Walaupun tetap minta tolong lah, namanya makhluk ya, tapi mengurangi. Kalaupun minta tolong kita balas dengan kebaikan yang lebih baik. Maka kita semakin mulia. Nah itu adalah definisi kaya itu seperti itu, yaitu dia merasa cukup dan merasa tidak membutuhkan. Semakin kita merasa cukup dengan Allah saja, tidak butuh dengan makhluknya, maka kita akan semakin kaya. Namun semakin kita merasa kurang, selalu butuh dengan makhluk, maka kita akan semakin miskin, walaupun nampaknya kita sudah kaya. Dan gitu enggak ada habisnya, ikhwan, kaum muslimin. Dunia itu enggak ada habisnya, enggak bisa habis. Maksudnya apa? Keinginannya itu loh. Enggak akan pernah habis kita. Yang bisa memutus adalah apa? Rasa kecukupan kita, rasa ghina kita. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Laisal ghina an kasratil amwal. Tidaklah yang dimaksud dengan kekayaan itu dengan banyaknya harta, banyaknya istri, banyaknya anak, banyaknya motor, banyaknya ayam, banyaknya ini dari tidak. Walakin ghina nafas alladzi fis sudur. Tetapi kekayaan yang sejati adalah kekayaan jiwa yang itu ada di hati kita. Semakin kita merasa cukup sudah. Ya alhamdulillah, saya hari ini ada nasi dengan sayur. Dia merasa cukup. Dia makan, dia enak akhirnya. Tapi kalau dia nggak merasa cukup, nggak merasa kaya, akhirnya demi untuk mendapatkan sepotong ayam, akhirnya dia rela utang, menistakan diri kepada makhluk. Dia tidak. Demi untuk kelihatan wow, leasing, motornya NMAX. Demi untuk ini dan itu, leasing maning, wis NMAX kayak leasing, Pajerone leasing, Umay leasing. Padahal dia orang yang nggak ada itu yang mengatakan dia kaya, itu nggak ada itu. Orang juga nggak mengatakan dia kaya, dia sengsara tiap harinya, pusing dia. Ya tidak. Tapi orang yang dia, masya Allah, dia cuma petani misalnya atau peternak, dia ke sawah, sholat ke sawah, makan dengan apa yang dia dapatkan dari rezeki, merasa cukup oleh pemberian Allah Subhanahu wa taala. Orang akan pasti orang akan memuliakan dia, segan dengan dia, wibawa dengan dia, punya wibawa, ya tidak? Apalagi kalau sampai mendolimi makhluk. Misalnya tadi, karena dia tidak merasa cukup, padahal sudah punya mobilnya kepengen ganti Innova Reborn yang solar, misalnya. Akhirnya dia korupsi. Sudah. Dilaknat ya sama makhluk pada itu, dijarah rumahnya, bisa dibakar itu seperti itu. Gak ada yang memuliakan dia. Tapi betapa kita lihat orang-orang yang pada segan dengan dia, padahal dia cuma marbot masjid. Kenapa? Gak pernah minta orang, gak pernah ganggu orang, gak pernah merepotkan orang. Kenapa? Bukan dia gak butuh, bukan. Dia butuh, tapi dia merasa cukup dulu lah, sudah. Kemampuan saya di sini sudah, saya cukupkan dengan nikmat Allah yang seperti ini. Kita sudah lihat ya kawan, barakallahu fikum. Mungkin ada dari saudara kita, mungkin dari tetangga kita, mungkin dari masyarakat kita yang karena merasa nggak cukup terus, akhirnya apa? Akhirnya betul-betul nggak cukup.
dan tidak pernah bisa menikmati kehidupan. Barakallahu fikum. Bahkan sampai melakukan yang haram. Gitu. Nah, jadi ini ya. Ya ibadi innakum lam tablughu naf'i fatanfa'uni wa lam tablughu dhurri fatadurruni. Wahai hambaku, kalian tidak akan pernah bisa memberikan manfaat dan mudarat kepadaku. Berarti Allah itu maha kaya. Betul-betul kaya, enggak butuh sama sekali dengan kita. Nah, la yantafi'u bi ta'atihim wa la tadurru ma'siyatuhum. Allah SWT tidak mengambil manfaat dengan ketaatan hamba, dan Allah SWT tidak termadaratkan dengan maksiatnya hamba. Tidak. Seperti ini. Tetapi makanya Allah SWT sampai berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Ayat 56 sampai 58. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku saja. Ma uridu minhum min rizki. Aku tidak menginginkan dari mereka rizki, tidak butuh. Wa ma uridu ayyutimun. Dan aku tidak ingin mereka memberikan makan kepadaku. Innallaha huwar razzaq. Bahkan Allah SWT itu yang maha pemberi rizki. Dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Itu Allah SWT menetapkan ma uridu minhum min rizki. Aku tidak sedikit pun butuh kepada rizki mereka. Apalagi mereka memberi makan kepada kita. Tunjukkan, ada enggak peribadatan dalam syariat Islam yang di situ memberikan sesajen untuk Allah? Ada tidak? Tidak ada. Memang ada perintah berkurban untuk kita memotong hewan kurban. Domba kah, sapi kah, kambing kah, unta kah, atau yang lain. Tapi pertanyaannya, apakah ada disisakan untuk dipendam atau dilarung untuk Allah? Tidak ada. Semuanya untuk apa? Kita. Karena Allah memang nggak butuh itu. Allah nggak pernah butuh apapun dari hambanya. Kembali ke hambanya. Zakat misalnya. Zakat fitrah kah? Zakat mal kah? Apakah misalnya zakat fitrah kemudian berasnya dikumpulkan di lapangan untuk apa? Sesembahan kepada Allah? Tidak kan? Tidak. Tapi zakatnya, berasnya itu untuk siapa? Lil fuqara wal masakin, untuk orang-orang fakir dan miskin. Gak butuh Allah dengan kita, sedikit pun gak butuh. Tatkala Allah SWT memerintahkan untuk mengeluarkan zakat mal dari harta, apakah Allah SWT membutuhkan harta kita? Tidak. Ya dibagikan kepada mustahik, orang yang berhak untuk menerima zakat. Masya Allah. Itu. Cuma Allah punya hikmah. Allah punya ketetapan untuk menciptakan dunia ini dan seisinya, termasuk kita di sini ada hikmahnya. Ada tujuannya yang ditujukan dalam surat Az-Zariyat ayat 56 tadi. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kita itu punya maksud ini hidup di dunia sekarang. Kita punya maksud hidup di dunia. Itu untuk apa? Beribadah. Tidak ada yang lain. Untuk beribadah. Tidak ada yang lain. Seperti itu. Nah, itu ada hikmahnya nanti. Hikmahnya adalah ujian. Yang mau beribadah kembali kemaslahatannya, keuntungannya untuk hamba itu sendiri. Allah siapkan ridhonya, Allah siapkan surganya. Yang enggak mau beribadah, padahal itu untuk kebaikannya, dia sendiri yang akan rugi, mendapatkan murkanya dan dimasukkan ke nerakanya. Wa'iyadzubillah. Nah, kemudian dilanjutkan hadisnya, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an." Kalau seandainya orang pertama kali dari kalian sampai orang terakhir dari kalian, baik itu dari kalangan manusia, baik itu dari kalangan jin, semuanya itu
bertakwa, hatinya seperti bertakwanya orang yang paling bertakwa dari kalian, mazada dzalika fi mulki syai'an, tidak akan pernah menambahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, tidak akan pernah. Masya Allah. Semuanya bertakwa, takwanya seperti takwanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan pernah sedikit pun, kata Allah Subhanahu Wa Taala, apa? Menambah kekuasaan kemuliaan Allah. Jangan pernah disamakan kekuasaan Allah itu seperti kekuasaan raja, seperti kekuasaan presiden, seperti kekuasaan pemimpin-pemimpin dunia, tidak. Mereka itu tambah taat rakyatnya, tambah senang. Tambah luas wilayahnya, tambah senang. Allah itu gak usah tambah luas, gak usah tambah taat. Wong semua ini adalah milik Allah. Jadi yang mau mendapatkan manfaat adalah, yang mau mendapatkan madarat adalah apa? Ya siapa aja yang ada di sini untuk mereka sendiri. Mau mudarat, kafir semua, ya Allah di sini. Tidak membutuhkan apa? Mereka. Seperti itu. Kemudian dijelaskan lagi di sini. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum mana qasadzalika fi mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, seandainya yang awal sampai yang akhir dari manusia dan dari jin, semuanya itu fajir sefajir-fajirnya, munafik semunafik-munafiknya, berkufur sekufur-kufurnya, seperti kufurnya orang yang paling kufur, seperti kufurnya Fir'aun semua. Seandainya manusia ini dari awal sampai akhirnya, seluruh jin dari awal sampai akhirnya itu seperti Fir'aun semua, bahkan seperti iblis semua, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mana qasadzalika fi mulki syai'an. Tidak akan pernah mengurangi sedikit pun kemuliaan kekuasaan kami, Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi ketakwaan hamba ya kembalinya ke hamba. Kemaksiatan hamba ya ruginya hamba itu sendiri. Coba aja kita rasakan. Kita semua pasti pernah bertakwalah. Sebagaimana kita semua pasti pernah bermaksiat, ya tidak? Tatkala kita bertakwa, hidup kita akan merasa tenang, ya tidak? Yang merasakan ketenangan siapa? Kita sendiri. Ya tidak? Sebelum kita masuk surga lah nanti. Karena kita belum melihatnya kan, masih lama itu kan. Yang kita rasakan aja di dunia ini. Tatkala kita mau sholat, pagi-pagi sudah sholat, zikir, bekerja yang halal, di atas ketakwaan, hidup kita tenang, ya tidak? Rajin ke masjid, rajin ke majelis ilmu, membaca Al-Quran, kita mendapatkan hal itu. Yang untung pertama kali adalah siapa? Kita sendiri. Sebagaimana sebaliknya juga, kita semua pernah bermaksiat pasti, ya tidak? Tidak terkecuali. Semua manusia pernah bermaksiat. Tatkala kita bermaksiat, pasti hati kita itu akan bergetar, ya tidak? Hidup kita nggak tenang, ya tidak? Yang rugi pertama siapa? Kita sendiri. Makhluk itu sendiri. Sampai kelak nanti apa? Dimasukkan ke neraka, ya dia sendiri karena ulahnya sendiri di dunia. Seperti itu. Nah, kemudian ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang pertama dari kalian sampai akhirnya, dari seluruh jin dan manusianya, itu berdiri dalam satu tempat, kemudian mereka semua meminta, kemudian saya memberi seluruhnya tanpa terkecuali, kata Allah Subhanahu wa taala, permintaannya itu tidak akan pernah mengurangi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Kecuali seperti jarum dimasukkan ke laut.
Itu. Kayanya Allah Subhanahu wa taala. Semua minta, semua diberi, itu tidak akan pernah mengurangi kemuliaan Allah. Saya gambarkan, misalnya ini adalah semesta. Yang di situ ada seluruhnya makhluk, ya kan? Karena Allah kan tidak mungkin di semesta. Semesta kan makhluk. Allah kan nggak mungkin bersama dengan makhluk, gitu kan? Seperti ini. Si fulan minta, pasti permintaannya duniawi. Sebagaimana surga dan neraka itu makhluk, bukan? Makhluk. Tapi dia makhluk masih di semesta juga. Cuma di dunia akhirat, gitu kan? Itu sudah ada sekarang. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Surga, neraka itu hak, sudah ada, sudah diciptakan. Nah, misalnya ini minta ini. Ini si fulan minta. Minta apa? Mobil. Mobil itu masih di semesta tidak? Masih. Ini minta tanah. Tanah itu masih di semesta tidak? Masih. Seandainya semuanya diberi, itu kan masih di semesta itu kan? Ya nggak mungkin berkurang, nggak mungkin bertambah, itu sudah segitu-gitunya. Cuma pindah-pindah doang gitu kan. Muter gitu loh. Bumi kan tetap satu kan, bulat segini. Misalnya kalau yang beranggapan bumi itu bulat, bumi bulat segini. Kan tanahnya itu dipetak-petak kan. Ada yang ngone Yusuf, ada yang ngone siapa? Bukan Kamal, Tio, seperti itu kan misalnya kan. Tio minta tanah, ya diberi tanah. Ya tanahnya ya itu aja yang di bumi itu, ya kan? Mungkin dulunya bekasnya siapa gitu kan? Ya tidak. Ya cuma dipindah-pindah gitu loh. Diganti-ganti gitu loh. Sekarang diberikan ke dia, tahun depan ke dia, abad depan ke dia. Ya tidak. Contoh, tanah Juweda, Kaji Juweda. Sing ambane ora umum ganu. Iya kan? Sekarang ngene siapa? Ya pirang-pirang wong. Iya kan? Tanahnya ajek apa ora? Ya ajek. Ya tanahnya itu aja. Cuma sekarang kepemilikannya berbeda. Makanya tidak akan pernah bertambah, tidak akan berkurang. Itu logika gampangannya lah. Misalnya tadi untuk tanah itu misalnya. Kan buminya kan satu gitu kan. Ya itu aja kan. Cuma diputer gitu loh. Sekarang sing lagi sugi pakai jejak siwan. Ya mongko siapa maningi gentenan. Kan seperti itu. Ya nggak akan bertambah, nggak akan berkurang. Itu secara logika aja itu. Iya kan? Wong lemah siji kok. Ya memang ganu eyangnya mablak-mablak. Sikit dibagi-bagi. Ya kan? Seperti itu. Nah itu. Makanya minta itu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak, Allah itu jangan dibuat enggak enak kalau saya minta banyak seperti misalnya. Kekayaan Allah itu ya semuanya ini punya Allah ya, tinggal dioper wae ya sing rajin minta ya tek wae. Apalagi mintanya apa? Minta dengan ikhlas, enggak ada penghalangnya, orangnya taat dan ya dikasih. Bro, sing ki ora tuh njaluk wis maksiat wis mikine sugih nemen nggih. Maksiat apa gentenan gitu. Kan gitu aja kan. Caranya bisa macam-macam. Caranya dilala ini usahanya lancar sehingga dia males paling mabok baik kan. Atau nggak judol seperti itu kan. Akhirnya apa? Tanahnya dijual ke sini. Itu caranya aja. Iya kan? Ya hakikatnya tanahnya ya tanah itu saja. Buminya bumi itu saja. Seperti itu. Tinggal ngatur. Allah itu ngatur. Ya sekarang kamu. Besok kamu. Besok kamu. Oh oke, bagus ya. Misalnya gitu gambarannya gitu loh. Seperti itu. Makanya itu. Seandainya seluruhnya minta. Ya karena sudah ada itu. Surga sudah ada belum? Sudah. Dia minta surga. Dengan ikhlas. Menjalankan sebabnya dan ya dikasih surga. Surganya sudah ada kok. Dia nggak minta surga, sudah diperingatan, jangan syirik, jangan bid'ah, jangan maksiat. Nanti kalau syirik, nanti kekal di neraka. Sudah diperingatin. Diturunkan Rasul, diturunkan kitab, dijaga dengan ulama yang selalu menyampaikan, dia masih syirik baik. Ya sudah, akhirnya dia milih neraka. Udah siap loh, neraka sekarang sudah ada loh.
Sebagaimana surga sudah ada, cuma masuknya nanti. Seperti itu. Makanya ini, minta sudah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya. Ini menggambarkan kan? Allah itu Maha Kaya banget. Jadi jangan belagu, jangan sok penting, dan juga kalau butuh nggak usah malu. Seperti itu. Nah, ya ibadi innama hiya a'malakum. Uhsiha lakum tsumma uwaffikum iyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumana illa nafsah. Wahai hamba-hambaku, itu amal kalian tuh. Kalian di dunia sudah beramal, itu kan? Saya tugasnya apa? Uhsiha lakum. Saya akan hitung itu. Saya akan catat itu. Tanpa ada yang keliru, tanpa ada yang berkurang. Tsumma uwaffikum iyaha. Kemudian aku berikan apa? Ganjarannya, balasannya secara sempurna. Wafa yuafi itu memberikan balasan dengan sempurna tanpa terkurang setetes pun. Faman wajada khairan, siapa saja yang mendapatkan kebaikan, falyahmadillah, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang alim, bukan karena kita yang ini dan itu, tidak. Tapi karena Allah membimbing kita. Faman wajada ghairu dzalik fala yalumana illa nafsa. Kalau mendapatkan kebalikannya, mendapatkan keburukan bukan kebaikan, fala yalumana illa nafsa. Jangan sekali-kali mencela siapapun kecuali siapa? Dirinya sendiri. Ya tidak? Misalnya naudzubillah, seorang hamba di akhirat pasti ada catatannya. Kemudian dibalas, ternyata catatannya buruk sekali. Gak usah nyalahkan siapapun. Gara-gara orang tua sih, gara-gara tetangga sih, gara-gara ustadz sih, gara-gara mungkin naudzubillah, gara-gara Allah sih. Loh, kurang apa Allah kasih sayangnya kepada kita? Allah telah mengutus Rasul. Allah telah menurunkan Al-Quran. Allah menjaga dunia ini dengan selalu akan adanya ulama sebagai pewaris Nabi yang akan senantiasa menyampaikan, membimbing umat untuk apa? Selalu di atas syariat yang hak ini. Kajian di mana-mana, salah sendiri nggak datang. Al-Quran diwakafkan banyak sekali, nggak dibaca. Apa yang nggak ada? Kajian online, mau pilih bab apa, pilih kitab apa, pilih masalah apa, sudah ada semuanya. Nggak mau sendiri. Maka apa? Fala yalumanna illa nafsahu. Nggak usah nyari-nyari kesalahan, nggak usah mencela siapapun kecuali apa? Dirinya sendiri. Ya tidak? Coba sekarang. Apakah dia mencuri? Apakah dia menjadi orang kafir? Itu memang terpaksa atau atas pilihannya? Coba saya tanya. Orang milih menjadi Nasrani atau Yahudi atau Majusi atau Buddhis, naudzubillah, apakah itu dipaksa? Tidak. Dia memilih dengan kesadarannya, ya tidak? Sebagaimana kita masuk Islam, ini juga pilihan kita juga kan? Mau masuk Kristen, ya itu pilihan dia. Mau masuk Islam, ya kita juga punya hak untuk memilih, ya tidak? Maka kalau ada apa-apa, jangan disalahkan siapapun. Seperti itu. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Jadi itulah ringkasannya, hadis tersebut menggambarkan kita itu adalah makhluk yang lemah, selalu butuh kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kaya yang tidak pernah membutuhkan kepada hambanya sedikit pun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.